Selamat siang, saya Yumi Sugiyama di sini sebagai presenter mengabarkan langsung dari Studio 2 Regi Media secara live. Dikabarkan seorang transgender di Gading Serpong bisa mempunyai KTP. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Putra, yang sekarang bernama Putri, sudah sejak lama sulit untuk mendapatkan KTP. Hingga pada akhirnya, minggu lalu, Putri dapat berhasil menerima KTP yang selama ini sulit didapatkan. Sudah 3 tahun Putri tidak dapat mengurus KTP-nya sejak umur 17 tahun. Lantas, mengapa Putri sekarang dapat menerima KTP-nya? Dari Gading Serpong, kami mengajak Anda untuk lebih lanjut secara langsung mengabarkan seorang narasumber transgender yang baru saja berhasil mendapatkan KTP. Bersama koresponden kami, Fadil Fasya. Ya, halo, selamat siang Fasya. Fasya sudah bisa mendengar suara saya? Baik, ini sekarang audio sudah terdengar dari studio. Selanjutnya saya akan menginterview narasumber transgender kita. Pertanyaan utama saya adalah, bagaimana perasaan Anda sebagai transgender setelah mendapatkan KTP? Setelah adanya KTP, saya merasa lebih diutarakan dan lebih termudah dalam segala hal, di mana dulu saya sempat mengalami banyak kesulitan dalam membuat KTP. Dalam situasi dan kondisi saat ini, dalam pandemi COVID-19, gimana? Ya karena itu saya merasa lebih dipermudah. Mungkin salah satu alasan saya bisa lebih dipermudah dalam KTP karena saat vaksin itu harus diwajibkan memiliki KTP, karena sebelumnya saya kesulitan sekali membuat KTP, khususnya ada banyak alasan-alasan seperti belangkonya habis gitu, jadi dipersulit sekali dulu dalam membuat KTP. Jadi sekarang saya lebih senang aja jika sudah bisa buat KTP. Oke, kemudian Anda sebagai transgender, apakah ada indikasi mendapatkan tindakan diskriminasi saat Anda membuat KTP? Kalau secara langsung tidak ada ya, karena tidak begitu terlihat. Namun secara langsung mungkin dari tatapan orang-orang yang melihat saya mungkin agak sinis atau agak memandang aneh gitu. Cuman secara tindakan langsung di diskriminasi atau apa tidak ada. Saya cenderung melihat adanya keadilan saat ini. Dalam rentang waktu 3 tahun setelah Anda mendapatkan tindakan-tindakan dari masyarakat, mengapa baru saat ini Anda baru dapat melakukan pengurusan KTP dengan lancar, apalagi di situasi COVID-19 seperti ini? Nah itu dia, saya sudah mencoba mengurus dari sebelum-sebelumnya, dari umur saya 17 tahun, namun banyak sekali kesulitan dalam mengurus KTP itu, mulai dari yang tadi ada alasan seperti belangkonya habis dan banyak alasan lain yang tidak dapat saya sebutkan, namun terlihat sekali dipersulitnya dan saya sempat merasa tidak adanya keadilan. Namun pada akhirnya dipermudah baru-baru ini. Saya merasa mungkin karena adanya kondisi COVID ini, vaksin diwajibkan untuk ber-KTP, jadi dipermudah oleh pemerintah, dan saya senang dengan adanya kinerja pemerintah yang diperbolehkan KTP ini. Pertanyaan terakhir dari saya, sebagai transgender, bagaimana pendapat Anda bahwa transgender ini bisa mendapatkan akses untuk mengurus KTP? Padahal kan dari secara universal, biasanya masyarakat normal yang biasanya mendapatkan akses. Menurut Anda bagaimana? Saya terus terang sangat setuju ya, karena saya pernah merasakan ketidakadilan dalam hal ini dan merasa sulitnya tanpa KTP di negara saya sendiri seperti apa. Jadi dengan adanya akses yang lebih mudah dan mendapat kesetaraan untuk semua warga negara Indonesia, tentu saya sangat senang, dan saya harap pemerintah lebih aware lagi dengan kondisi seperti ini, karena sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini yang perlu diperhatikan menurut saya bagi pemerintah. Oke, terima kasih atas jawaban dari narasumber kita. Kembali ke Yumi Sugiyama di studio. Terima kasih Fasya atas laporannya. Kembali lagi bersama saya. Sudah ada Bapak Timothy selaku ahli hukum bersama saya. Perkenalkan, nama saya Timothy. Saya selaku ahli hukum di sini akan menanggapi kasus yang sudah dibahas sejak tadi oleh Yumi dan juga secara langsung live tadi reportnya di Gading Serpong. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan, bagaimana pandangan teori hukum terhadap kasus transgender yang membuat KTP ini? Oke, di sini saya mengambil 2 teori hukum ya. Yang pertama itu adalah hukum alam irasional. Nah, hukum alam irasional itu merupakan hukum yang abadi, bersumber daripada Tuhan dan juga bersifat universal. Nah, di dalam pandangan ini berarti kita harus merujuk kepada agama yang ada di Indonesia. Nah, pertama itu adalah agama Muslim ya. Itu ada tertulis dalam hadits riwayat Bukhari. Rasulullah itu melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga kaum perempuan yang menyerupai laki-laki. Sedangkan di dalam kitab suci Alkitab sendiri itu terdapat pembahasan transgender itu di dalam kitab Roma 1 ayat 18 sampai 32 dan juga 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau juga ada di dalam Ulangan 22 ayat 5, di mana dikatakan mereka itu disebut sebagai pemburit atau juga banci dalam kata konotasi ya. Nah, menyikapi dari definisi hukum alam irasional dan juga contohnya yang tadi saya sudah sebutkan, dalam kasus ini hukum alam irasional ini yang sudah dilakukan pemerintah itu sudah sesuai, karena di satu sisi mereka diterima secara sama dengan masyarakat yang lainnya, tetapi juga di sisi yang lain itu
tidak diperbolehkan untuk mengganti nama dan juga jenis kelaminnya, karena di dalam hukum irasional sendiri itu juga dikatakan harus tidak boleh mendiskriminasi dan juga harus menerima dengan sama rata. Nah, di dalam teori hukum sociological jurisprudence itu teori hukum kedua itu yang merupakan definisinya itu hukum sociological jurisprudence sendiri itu tuh menurut Roswell Pound itu sendiri adalah hukum berdasarkan interaksi sosial di masyarakat. Nah, hukum interaksi sosial masyarakat sendiri itu sudah meresponi dengan baik mengenai tentang transgender yang sudah ada sejak lama ini, tetapi juga tidak mengatakan kalau itu hal yang benar gitu. Walaupun dan juga living law yang sudah ada di masyarakat juga seperti itu. Jadi tindakan pemerintah itu sudah benar memperbolehkan membuat KTP, tetapi juga tidak boleh mengganti jenis kelamin dan kembali juga tidak boleh mengganti nama. Gitu sih. Nah, apakah ada landasan hukum mengenai kasus ini dan apakah sudah ada undang-undang yang mengatur? Di dalam UU nomor 24 tahun 2013 Jangto, UU nomor 23 tahun 2006 itu juga membahas tentang Adminduk bahwa semua penduduk WNI harus didata dan harus punya KTP dan kartu keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik, misalnya pelayanan BPJS dan bantuan sosial. Nah, kita udah lihat kalau misalkan di dalam kasus ini itu sudah disamaratakan ya, tidak melihat transgender atau bukan, jadi semuanya harus didata oleh pemerintah gitu sih. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya itu menurut Bapak, pendapat Bapak, apakah sudah ada keadilan dalam kasus ini, dan kalaupun ada, bentuknya seperti apa? Di dalam kasus ini sih sudah ada keadilan yang ditegakkan oleh pemerintah ya. Itu keadilan itu bersifat komutatif karena itu bersifat sama rata, tidak melihat level, golongan atau jasa atau yang lainnya. Karena ini dapat 3 bukti. Yang pertama itu transgender boleh mempunyai KTP dan bisa mempunyai KTP. Yang kedua itu mereka juga disamaratakan, tidak boleh berganti jenis kelamin dan juga tidak boleh berganti nama yang tertulis dalam KTP-nya atau tercetak dalam KTP-nya. Yang ketiga itu juga dia boleh menggunakan tata rias mereka karena itu memang merupakan kebebasan hak mereka gitu dalam foto KTP itu sendiri. Oke, terima kasih. Nah, untuk dari semua ini nih, pertanyaan terakhir, bagaimana seharusnya hukum berfungsi dalam penerapan kasus ini? Dalam penerapan kasus ini sendiri, itu kita harus merujuk kepada UUD 1945, karena itu kan merupakan dasar landasan hukum kita ya, UUD 1945 pasal 28 I ayat 2, yang berbunyi setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Jadi kalau lihat dari pasal ini, transgender memiliki validasi bahwa mereka seharusnya dapat diterima di Indonesia dalam konteks sesama manusia gitu. Tetapi secara hukum terlepas dari pasal 28I ayat 2 mereka tidak akan diterima. Tapi dari hal yang paling sederhana pun, sekalipun mereka adalah kaum transgender, identitas mereka itu harus tetap sesuai dengan status kelamin yang sebenarnya gitu sih. Terima kasih banyak Bapak Timothy atas insight-nya. Saya yakin ini akan sangat berguna bagi para penonton di rumah. Terima kasih telah menyaksikan Regi Media. Sampai bertemu kembali setiap hari Rabu jam 9.30 pagi.